Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya ya. Yang mau komentar silahkan komentar. Atau buat kalian yang tentunya baru bergabung dengan konten ini, dengan channel ini, kalian harus tonton video ini sampai selesai ya. Karena apa? Karena banyak banget tips-tips yang aku bagikan buat kalian ya. Aku akan jawab email kalian melalui konten selanjutnya dan selanjutnya ya. Jadi nggak usah khawatir, apa yang kalian kirim akan aku bahas langsung di sini. Bisa kalian kirim melalui email ya, yang ada di bawah ini, soal percintaan atau hal-hal lain yang bisa kita bahas di sini bakal kita bahas di sini ya. Dan jawabannya nanti bakal kita bikin di video konten-konten kita selanjutnya. Oke, email masuk dari Andini. Curhat dong kak, kenapa ya aku selalu salah orang, salah memilih pasangan. Awalnya selalu bikin aku bahagia, tapi dikecewakan dengan kelakuan dia dan banyak banget rintangan yang selalu mengganggu saat menjalani hubungan. Kadang aku capek dipertahankan juga bikin sakit hati. Di sisi lain, banyak yang mau sama aku, tapi aku yang gak mau. Saat aku suka dan mau sama seorang itu, tapi malah selalu kandas dalam menjalani hubungan. Dalam dunia asmara ya, dalam dunia percintaan banyak banget, tentu bukan kamu sendiri nih yang mengalami masalah seperti ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa masalah itu cuma muter-muter di situ-situ aja ya? Pada saat kita suka dengan seseorang, seseorang itu nggak begitu suka sama kita. Tapi di sisi lain ada orang lain yang berusaha untuk mendapatkan kita, secara ibaratnya ngejar-ngejar kita terus gitu loh. Sedangkan kita tuh menganggap biasa aja gitu loh. Tapi kita malah suka dengan orang yang mungkin kita perlu perjuangan untuk mendapatkannya. Jadi lebih suka yang susah-susah ya, lebih suka yang kayak perlu tantangan gitu ya. Padahal ya sebenarnya tantangan itu juga belum tentu nantinya bakal memberikan hal yang positif. Endingnya belum tentu baik untuk kita. Karena apa? Sesuatu yang kita kejar itu biasanya rasa suka ke kita itu kurang ya, rasa memiliki kita itu kurang gitu loh. Kalau dia ada rasa memiliki kita, tanpa kita ngejar dia bakal mau sendiri gitu loh. Karena setiap orang itu mempunyai kriteria dan level yang mungkin berada di atas dia ya. Mungkin yang kita suka itu sudah pasti dia berada di atas kita, dan yang kita suka itu juga dia mempunyai kriteria juga, berarti dia melihat kita juga berada di bawah dia gitu loh. Jadi hal itu sangat alami. Itu perlu kesadaran dari diri kita sendiri. Kita bakal mau menerima resiko itu apa enggak? Resikonya apa? Jadi pada saat nih kita mencoba untuk menolak seseorang yang suka sama kita, menolak perjuangan seseorang yang sudah mungkin dia berusaha untuk mendapatkan kita. Karena apa? Karena mungkin dia tidak menemukan seseorang yang lebih baik dari kita, sehingga dia itu sampai ngejar-ngejar kita ya. Nah, pada saat kita suka dengan seseorang, level yang kita anggap bagus itu ada di dia gitu loh. Kriteria kita itu ada di sosok orang tersebut, sehingga kita itu berusaha untuk menggapainya ya. Dan terkadang apabila kita merasa berat untuk menggapai seseorang itu, untuk mendapatkan seseorang itu, kita harus mulai menyadarkan diri kita, apakah kita itu orang yang dia cari gitu loh. Karena kebanyakan pada saat
orang yang suka sama kita itu kan kita nganggap dia itu mungkin ibaratnya kriteria itu tidak ada sama dia gitu loh. Kriteria yang kita cari itu nggak ada sama dia, sehingga kita tuh nganggap dia tuh biasa-biasa aja. Tapi kita itu mempersulit diri kita untuk mencintai seseorang yang mana dia itu kita anggap luar biasa, kita anggap dialah yang bakal bisa ngebahagiain kita. Memiliki seseorang berasal dari pandangan pertama. Tentu pandangan pertama itu berdasarkan dengan kualitas fisik seseorang ya. Selain itu, mungkin sesuai dengan kriteria yang kita mau ada di orang tersebut. Mungkin dalam hal soal ekonomi, soal fisik, sifat yang sangat kita kagumi kadang kan, yang membuat kita itu terpesona dengan kelebihan-kelebihan yang sudah dia miliki itu, kita itu jadi ingin banget selamanya dengan dia gitu. Yang tadinya kita itu nggak pernah bucin jadi bucin, kita jadi bodoh ya, jadi seolah-olah kita itu yang ngejar dia balik gitu loh, jadi kayak karma gitu loh. Itu dikarenakan kriteria yang kita cari ada di dia ya. Maka kita nggak mau putus gitu kan, kita nggak mau ditinggalin. Kalau kamu sudah berusaha untuk menjaganya, berusaha untuk mempertahankan dia, tapi dia itu nggak ada effort, kesetiaan dia itu buat kita, ya sepertinya memang harus ditinggalin. Karena kalau misalnya kamu pertahankan terus pun bakal tersakiti, dan itu bakal terus berulang-ulang. Kesalahan seseorang adalah pada saat mereka itu tidak menyadari bahwa mereka itu sudah berada di hubungan toksik. Hubungan yang semestinya itu memang berat untuk dijalani. Hubungan yang sangat berat untuk dijalani, dan biasanya pada saat kita memilih seseorang yang tentunya kita yang ngejar dia, kita yang suka sama dia, itu kita sering kecewa dikarenakan sakit hati, diselingkuhin, mendapatkan hal-hal yang negatif dari dia, nggak ada effort. Kita sendiri yang berjuang misalnya ya, kita sendiri yang berjuang, kita sendiri yang berusaha untuk mempertahankan hubungan itu. Nah, kalau di awal-awal aja kamu udah ngerasa hubungan kamu itu nggak baik-baik saja gitu loh, kamu yang ngerasa berat, kamu yang ngerasa terbebani, kamu yang ngerasa kayak ngejar-ngejar terus, kamu udah ngerasa seperti itu, ya udah sebaiknya harus diakhiri gitu loh. Putuskan untuk meninggalkan, melupakan gitu. Nah, apalagi kamu sering mengalami hal itu ya, udah berkali-kali menjalani hubungan seperti itu, akhirnya kandas, bikin seneng, akhirnya kandas, bikin seneng, akhirnya kandas. Menjalani hubungan dengan cara yang sama dan akhirnya kandas, dan itu berkelanjutan terus-terusan gitu. Nah, berarti ada yang salah dari kriteria pasangan kamu. Ada sesuatu yang mungkin itu tidak perlu diraih, tidak perlu kamu dapatkan gitu loh. Tidak perlu kamu paksa diri kamu untuk meraih hal tersebut. Karena kalau kamu berulang-ulang menjalani hubungan seperti itu pun nggak bakal pernah berhasil. Karena apa? Mungkin ada yang perlu kamu perbaiki dari diri kamu. Dan kebiasaan yang bikin hubungan itu kandas, kita itu salah mencintai, salah memilih, salah memiliki pasangan. Kekuatan dia dalam ngebuat kita suka, walau hanya sekedar bertemu, berjumpa, baru kenalan. Kekuatan itu yang dia miliki itu juga terjadi dengan orang lain yang baru mengenal si dia juga gitu loh. Jadi apabila dia udah pinter banget ngebikin kita itu suka, orang lain juga sama kayak gitu loh. Itu kalau berdasarkan misalnya dia ganteng atau dia cantik ya. Karena apa? Dia itu menampilkan sosok yang mungkin sangat berkualitas di mata kita, dan tentunya di mata orang lain juga sangat berkualitas juga gitu loh. Entah itu dia sangat cantik, dia sangat kaya, dia itu sangat baik gitu loh. Nah,
apabila kita sudah sadar nih berada di posisi seperti itu, tergantung dari kamu lagi. Berada di posisi seperti itu, menemukan seseorang yang bisa bikin kita suka dalam waktu yang sangat singkat. Tentu itu sebenarnya sangat ngebahayain hati kita. Itu masih baru permulaan, masih kita berusaha mendapatkan dia. Pada saat kita suka sama dia, tentu orang lain juga bisa juga seperti itu, bisa langsung suka dalam waktu sekejap gitu loh. Dan itu masih baru permulaan ya. Nah, setelah kita masuk ke tahap memiliki seorang itu, sudah diterima misalnya, sudah diterima jadi pacar. Nah, pada saat kamu berada di posisi itu, kamu harus menyadari keadaan, suasana, harus paham dengan suasana bahwa banyak orang yang menunggu atau mempengaruhi agar hubungan itu tidak baik-baik saja dan kandas gitu kan. Itu bakal berat. Jadi kamu harus perlu menurunkan kriteria yang sudah kamu terapkan dalam diri kamu. Dan hal yang paling mudah dan paling enak itu, kamu nggak bakal sakit hati, yaitu dengan cara kamu memiliki, menerima, mencintai orang yang selama ini sudah mati-matian ingin bersama kita, ingin mendapatkan kita. Memang rasanya beda ya, rasanya seperti biasa-biasa aja, itu menjalin hubungannya gimana ke depannya gitu. Tapi percayalah, mungkin dari kerja keras dia setelah mendapatkan kita, kita selalu dihargai, kita selalu dinomorsatukan oleh orang tersebut, maka mungkin lama-kelamaan kita juga bakal luluh gitu loh, hati kita bakal luluh. Daripada kita ngejar yang mungkin dia itu orang yang benar-benar spesial ya, istimewa. Nah, itu adalah hal yang sangat berat, yang mungkin apabila kamu masuk dalam cerita seorang itu yang spesial dan istimewa itu, maka kamu harus siap menerima gejolak dalam sebuah hubungan. Jadi solusinya adalah dengan cara kamu turunkan sedikit saja kriteria yang kamu inginkan, dan kamu cari misalnya dia nggak begitu cantik banget, dia nggak begitu terkenal, ataupun dia nggak begitu disukai oleh orang, nggak begitu mencolok gitu loh, biasa-biasa aja, maka kamu bakal adem ayem gitu. Kenapa kamu sering kandas? Ya dikarenakan kamu itu memilih sesuatu yang berat, memilih sesuatu yang tinggi gitu loh, yang kamu anggap kamu itu bakal terus-terusan mempertahankan dia, sedangkan dia kan banyak yang suka gitu, misalnya dia banyak yang mau, jadi otomatis mungkin dia banyak pilihan gitu kan. Secara tidak langsung dia rasa menghargai ke kamu itu kurang. Resiko yang sering terjadi, sering kandas hubungan, sering banyak yang ngeganggu. Mungkin kamu memang salah memilih pasangan ya, salah memilih orang yang kamu cintai. Itu mungkin dia istimewa, banyak yang suka karena dia mungkin banyak kelebihan-kelebihan yang dia miliki ya. Maka kamu harus ngerubah kriteria level pasangan yang kamu mau. Jadi kamu nggak bakal lagi menerima kekecewaan dari seorang apabila kamu sudah ngerubah semua itu. Dan mungkin lebih baik kamu menerima seseorang yang mana orang yang selama ini sudah mengejar-ngejar kamu itu ya, yang sudah cinta banget sama kamu ya, kamu terima dengan lapang dada. Nanti kamu bakal dinomorsatukan dengan orang tersebut karena selama ini dia sudah bekerja keras ya, sudah bekerja keras untuk berusaha mendapatkan kamu. Dan kamu bisa ikhlaskan orang-orang yang kamu pilih sesuai dengan kriteria yang kamu mau.